Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, keep spirit. Berjumpa kembali dengan Ibu Robiul Isnania. Ibu mengajar di SMA Negeri 2 Sebulu ya. Dan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, di mana dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari yaitu pembelajaran mengenai belajar itu menyenangkan ya. Sekaligus nanti kita dapat melihat beberapa video-video yang menyenangkan ya, dan juga dapat menjadi inspirasi nantinya buat teman-teman yang menonton video saya. Baiklah, dalam hidup di dalam era reformasi, kita menganggap diri kita cukup melek teknologi informasi. Tetapi apakah semua siswa berpendapat semua informasi tersebut menyenangkan? Dan strategi apa yang kira-kira dapat dikembangkan untuk menyaring semua informasi yang masuk, untuk membedakan antara informasi berharga, tidak begitu berharga, dan benar-benar berharga? Jadi banyak siswa memiliki keterampilan untuk mengakses informasi, tetapi lebih dari sekedar melahap informasi sebagai hiburan. Mereka belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang dalam era reformasi. Nah, seiring dengan pengembangan keterampilan berpikir, kita dapat mengembangkan kapasitas belajar, ya, di mana dalam menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan di masa tatap muka setelah pandemi memerlukan tantangan tersendiri ya. Jadi pembelajaran yang biasanya dengan tatap maya berubah menjadi tatap muka. Maka perubahan pembelajaran pun dilakukan yang tadinya dengan membuat video pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tetap merasa belajar itu seperti tatap muka dan menjadi benar-benar menjadi tatap muka. Dalam hal ini, saya membuat video pelajaran ini dimaksudkan tuh agar pada pembelajaran tatap muka setelah pandemi mendorong guru lebih kreatif ketika menyajikan materi pembelajaran. Ya, kreativitas ini terkadang muncul karena masalah yang ditemui ketika memberikan materi pelajaran. Salah satunya adalah masalah siswa yang kurang menunjukkan minat pada mata pelajaran yang sedang kita ajarkan. Karena dengan pembelajaran jarak jauh akan menimbulkan banyak kendala, mulai dari jaringan internet, kuota, dan kadang kamera dimatikan di saat jam belajar mengajar berlangsung, yang mengakibatkan kita nggak tahu nih apakah anak mendengarkan atau tidak. Oleh sebab itu diharapkan dengan memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan pada masa tatap muka, setelah masa pandemi diharapkan akan mampu menjadi pilihan terbaik yang dapat membangkitkan psikologis dan karakter anak yang telah jenuh mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dan membangkitkan kemampuan belajar siswa nantinya. Nah, dalam hal ini dengan pembelajaran menyenangkan, diharapkan peserta didik itu nantinya dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Jadi dengan demikian makna belajar bukan berangkat dari sesuatu yang benar-benar belum diketahui ya, tetapi merupakan keterkaitan dari dua pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru. Belajar itu pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Jadi artinya seluruh aktivitas siswa itu perlu diperhatikan ya. Jadi seluruh aktivitas anak itu memperhatikan sesuatu merupakan proses belajar, dan tujuan belajar itu sendiri adalah memperoleh dengan suatu cara yang dapat melahirkan suatu kemampuan intelektual, merangsang keingintahuan mereka, dan memotivasi peserta didik kita atau siswa, sehingga dan semoga aksi nyata yang saya buat ini dapat berjalan secara konsisten dan bisa juga dikembangkan oleh rekan-rekan guru sejawat nantinya setelah melihat video-video pembelajaran saya berikut ini. Silahkan diceritakan Mas, itu mawar itu kenapa milih mawar buat jadi gambar objeknya? Di sini saya memilih mawar sebagai objek karena mawar ini banyak ditemui di taman-taman di depan kelas, di seluruh bagian sekolah pun pasti ada yang jenis bunga mawar ini. Iya. Mawar atau ros adalah tumbuhan perdu. Pohonnya berduri, bunga berbau wangi dan berwarna indah. Terdiri atas daun bunga yang berusun meliputi ratusan jenis tegak atau memanjat. Batangnya beraneka warna seperti merah putih, merah jambu, merah tua, dan berbau harum. Mawar liar terdiri dari 100 spesies lebih.
Kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Daunnya bisa memanjang sehingga 5-15 cm dengan dua berlawanan. Bunganya terdiri dari 5 helai daun mahkota dengan perkecualian Rose sericea yang hanya memiliki 4 helai daun mahkota. Di antara warna yang dimiliki oleh mawar adalah putih, merah muda, kuning, dan biru. Bunga menghasilkan buah sekrijet berkembang dari suatu bunga dengan banyak putih yang disebut rose hips. Spesies dengan bunga yang terbuka lebar sehingga mengandung kedatangan lebih atau sehingga yang membantu penyerbukan sehingga cenderung menghasilkan lebih banyak buah. Nah, coba lihat dulu karyanya Mas Randy yang di buku. Nah, lihat dulu. Bagus ya. Agak mundur dikit. Oke. Ya. Sementara Randy silakan coba dulu. Oke, cukup sekian dari saya. Hasil observasi saya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu.